Ya, dan kembali bersama kami pemirsa di Dialog Jurnal Siang. Bu Retno, kalau tadi kan kita bicara tentang distribusi. Nah, sebenarnya ada juga, kalau tadi Ibu di jeda, Ibu sempat mengatakan bahwa sebenarnya distribusi itu satu persoalan. Ada yang lebih persoalan besar lagi, yaitu mengenai isi buku. Ya, sebenarnya kalau buku itu kan persoalan teknis ya. Nah, tetapi teknis distribusi nih, sekarang kita bicara substansi isi gitu ya. Ketika bicara isi, isinya parah. Misalnya saja gini, beberapa buku seperti buku bahasa Inggris, buku matematika, kemudian buku PKN, buku bahasa Indonesia, itu berangkat dari yang sulit terus ke yang mudah. Jadi gini, materi itu dimulai dari yang sulit. Misalnya tentang PKN, umpamanya kan gini ya, harusnya materinya itu kan gini, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia dulu, terus macamnya, jenisnya gitu ya. Nah, tapi ini nggak langsung pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM nasional, internasional, pengadilan hukum internasional. Jadi langsung tanpa ada HAM-nya apa gitu, nggak ada. Terus misalnya matematika. Kalau di matematika murid saya mengeluhkan pada soal. Jadi mereka bilang materi ini tiba-tiba tanpa ada misalnya belajar statistik itu harusnya ada memulai dari apa dulu. Ini enggak. Jadi tiba-tiba orang sudah tahu lah bagaimana menghitung modus, menghitung itu. Jadi pertanyaannya udah tingkat tinggi gitu. Nah, lebih kaget lagi adalah guru matematika kami itu menceritakan bahwa soal itu ternyata soal OSN. Jadi Olimpiade Science. Dan itu dimulai di bab awal. Kemudian ada soal PISA mereka temukan, gurunya nggak bisa ngerjain. Jadi, aduh ini bingung langkahnya karena memang tingkat tinggi sekali ya. Nah, jadi memang ini hal yang sungguh mengejutkan gitu. Jadi buat banyak guru juga mengejutkan. Ternyata memang sangat sulit. Nah, terus mengenai isi buku ini ada kepala sekolah SMP ya ngobrol, kemudian menunjukkan kepada saya buku matematika kelas 7. Ternyata ada pembelajaran statistik, di situ ada pesan sponsor, iklan. Nah, di situ kok bisa abai pemerintah terhadap ini. Jadi iklan itu sepatu. Ceritanya sepatu yang paling banyak dipakai anak-anak Indonesia. Kemudian ada pertanyaan beberapa merek sepatu, tapi pemenangnya adalah Nike. Nah, dengan padahal logikanya Indonesia itu sepatu mahal ya nggak mungkin itu dimenangkan. Terus yang kedua, kenapa bisa ada merek-merek ini? Nah, itu juga menjadi pertanyaan, loh ini kok jadi dibubuhi iklan dan ternyata tidak diedit. Oke, jadi Pak Jimmy tadi kita sudah mendengar beberapa hal yang dipaparkan oleh. Jadi seperti apa ini Kak? Saya kira mungkin ada persoalan ya dalam membuat 2014-2015 ini. Kontennya jadi misalnya kontennya ada persoalan pedagogis sebenarnya, mereka pembuatnya itu juga tidak terlalu mungkin mereka pakai entahlah aturan pendekatan apa terserah gitu ya, mungkin ada pendekatan mereka, mungkin mereka bisa bertanggungjawabkan, tapi terserah ada persoalan dengan untuk ketika guru mau melakukan. Jadi nggak sinkron antara pembuat kurikulum yang katanya ahli dengan yang menjalankan. Itu bisa terlihat sebenarnya dari kurikulumnya. Misalnya saya guru bahasa Prancis, saya lihat kurikulum bahasa Prancisnya itu buat saya sangat menjadi bermasalah karena di dalam kurikulum itu bahasa Prancis itu penuh dengan istilah-istilah yang diperkirakan guru itu harus sudah paham tentang mata pelajaran linguistik dan semacam yang berat-berat itu di tingkat perguruan tinggi, mungkin jangan-jangan S1 tingkat terakhir dan S2, dan juga ada dari tujuan pengajarannya itu pakai istilah kompetensi itu saya berikan misalnya persoalan dengan fonetik, misalnya bunyi itu seperti diajar untuk anak-anak tingkat semester 2 atau semester 3 di bekas IKIP Jakarta itu. Nah, dari konten aja sudah, dari kurikulum udah kelihatan bahwa pasti akan dengan sendirinya bukunya akan pasti berantakan, jelek. Nah, pertanyaan kemudian sekarang seperti apa ini sistem pendidikan kita di 2014-2015 ini? Ya, kalau dilihat dari kurikulum ini, ya, makanya kan namanya tepat sekali kalau aktivis pendidikan bilang ini kurikulum cilaka 13. Jadi memang cilaka buat pendidikan kita, benar-benar cilaka. Jadi kalau mau diambil kesimpulan kami sebagai dari aktivis lah sebenarnya, itu kami menganggap ini kurikulum ini harus di stop, berhenti. Toh tahun guru-guru masih banyak menggunakan 2006 dan berjalan dengan baik, guru lebih mudah melakukan, sudah siap dan ada 2000. Ini hanya buang-buang uang, ya, jelas-jelas ini buat kami buang-buang uang dan tidak dipersiapkan dengan baik, sangat diperdebatkan secara pedagogis teoritis kurikulum ini, dan mereka pembuatnya itu tidak pernah mau berdiskusi dengan baik itu dengan orang misalnya yang tidak setuju, mereka anggap sudah sosialisasi, tapi sosialisasi dengan antara mereka saja, jadi sebenarnya nggak ada dialog gitu. Jadi ya dari awal memang sudah bermasalah ini, jadi ya ditutup, tidak dijalankan lagi. Apakah juga Pak Guru menginginkan ini untuk segera dihentikan kurikulum ini, dan apa yang akan dilakukan misalnya Kementerian tidak mau memberhentikan kurikulum ini?
Ya memang sih tidak ada lagi yang diharapkan dari pemerintah yang sekarang ya. Sudah tidak mau mendengar dari dulu, terus nekat juga, tidak siap. Ya barang yang tidak siap, kemudian tetap dilakukan itu mengorbankan anak didik. Dan kepentingan. Jadi ini sebenarnya kementerian sedang merencanakan sebuah kegagalan. Oleh karena itu kalau sudah jelas gagal, semoga kami punya harapan pada pemerintah yang baru. Semoga pemerintah yang baru ini mau melakukan evaluasi dengan cara menghentikan dan mereka evaluasi dan membuat kebijakan bahwa kembali dulu ke kurikulum. Kita berarti sekarang penyerahan mudah-mudahan kementerian yang baru ini bisa lebih bisa melihat seperti apa, lebih bijak lah. Baik. Terima kasih Bu Retno, terima kasih Pak Jimmy sudah ada bersama kami di Berita Satu, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetap di Jurnal Siang.